Apakah di tahun 2026 nanti affiliate itu masih worth it untuk dikejar? Untuk yang baru mulai dari nol ya? Worth it tuh artinya lu bisa hidup only dari afiliator. Oke. Kalau misalnya worth it apa enggak, menurut gue worth it banget. Kesempatan itu masih ada. Dan kemarin itu gue juga sempat ada salah. Salahnya itu begini. Kayak yang tadi dibilang ya, supply dan demand. Ya. Kalau menurut lu Bang sekarang, supply dan demand-nya, kita ngomongin supply itu kontennya si afiliator. Ya. Demand itu artinya Si brand. seller. Ya. Seller atau brand. Ya. Menurut lu lagi oversupply atau over demand? Saat ini ya, Atau balance? dengan asumsi bodoh gue ya, Iya. karena gue nggak ngeliat data ya. Dengan apa yang lu lihat sekarang aja? Iya, yang gue lihat ini hipotesis kualitatif, yang dimana gue mungkin harus buka kalau data, let's say kayak gitu. Sekarang oversupply. Oversupply? Yes, Oke. menurut Nah, gue ya. Jadi beberapa bulan lalu gue juga berpikir ini menuju oversupply. Oke. Jadi mungkin 2026 chance-nya itu udah mendekati nggak ada. Tapi itu data juga asumsi dari gue sendiri. Masih kualitatif dan subjektif. Masih subjektif banget Ya. penilaian gue. Sampai akhirnya gue ketemu pihak-pihak dari brand besar, agency yang ngurusin hubungan antara brand dan affiliate. Ternyata salah. Oh iya. Kita itu masih sangat-sangat undersupply. Karena demand-nya itu masih gede banget. Bahkan sekarang brand itu, brand skincare, brand home living, mereka kesulitan nyari afiliator. Holy shit. Nah ini ada garis bawah ini. Yang Kontennya itu bisa menjual. Yang kontennya itu masuk ke kualitasnya oke. Oke. Jadi kalau misalnya kita sekarang view-nya itu harus pecah dua nih. Afiliator yang cuman posting konten tapi kontennya jelek dan gak akan convert. Afiliator yang benar-benar kontennya bagus dan bisa membawa impact ke sellernya. Oke. Ini mungkin udah oversupply. Oke. Tapi ini kosong banget nih. Oke. Gitu. Sedangkan demand-nya itu ke sini, bukan ke yang konten yang asal. Oke. Nah, ini kita ambil standarnya dari TikTok. Ya. Jadi TikTok itu dari tahun ini, akhir tahun ini sampai ke tahun depannya, bocorannya itu adalah mereka udah tidak takut lagi kekurangan konten. Karena peredaran konten itu udah sangat banyak di mereka. Yes. PR utama mereka itu gimana naikin konten ini secara kualitasnya. Jadi sebelumnya TikTok tuh nyari konten quantity dulu. Bener. Oke. Dan itu terlihat banget kan di 2021 lu mau ngapain pun di TikTok lu nggak akan kena pelanggaran. Nah, kenapa konten-konten yang dalam tanda kutip bagus malah bisa kelihatan banyak padahal jumlahnya nggak sebanyak konten yang jelek ini? Karena konten yang bagus ini masuk ke FYP lu. Jadi itu kayak ada ilusinya aja gitu loh. I see. Paham ya? Paham. Nah, kira-kira gitu. Berarti gameplaynya itu juga akan berubah dong ya, nggak kayak zaman dulu ya. Berarti orang akan diminta untuk bisa ngerti produk knowledge-nya, ngerti di mana lu bisa kasih unique selling point dari produk ini, bahwa ini yang di-show duluan ke orang-orang. Menurut gue itu tanggung jawab moral lu yang jualan gak sih? Artinya Kita ngomongin moral dulu ya, maksudnya lebih ke works-nya. Oke, lebih ke gini. Satu, itu tanggung jawab moral dari lu yang mau jualan. Dan untuk menjaga ekosistem ini tetap sehat, ini kan platformnya si TikTok nih. Dia kan mau jaga nih supaya platformnya tetap bertahan, sustainable, positif nih. Caranya bagaimana? Ya dia harus kasih peraturan-peraturan untuk orang-orang itu bertanggung jawab dong jualannya. Jangan barang jelek, lu bilang bagus gitu. Jangan misalnya TWS misalnya, TWS yang gampang rusak, lu bilang kualitasnya bagus. Akhirnya yang beli kecewa. Kalau yang beli kecewa kan orang jadi takutnya belanja di mana? Takut belanja di TikTok Shop jadinya. Gitu loh. Itu sih yang dia jaga. Lu kenal Stephen kan, adik gue kan? Ya. Nah itu kan konsepnya mirip gitu. Jadi salah satu problem yang nyata dan ada di marketplace itu kan orang takut beli barang palsu. Ya. Akhirnya si Stephen ini bikin konten membandingkan produk asli dan palsu. Ya. Nah, ketika dia jelasin itu, dia sematin keranjang kuning dari produk aslinya, dari official store-nya. Ada penjualan nggak? Ada. Sekarang penjualan affiliate dia juga gede banget. Nah jadi ya tetap ada pasarnya sih menurut gue. Pertanyaan gue, orang seperti apa yang cocoknya endorse, cocoknya affiliate, cocoknya yang lain-lain itu? Yang cocoknya affiliate juga pertama nih. Oke. Kalau menurut gue, fokus gue itu dari dulu itu selalu ke dapetin trafficnya dulu. Ya. Karena ketika kita punya traffic, kita tinggal milih gitu.
lu lebih cocok duitinnya dari endorse, lu lebih seneng jadi speaker, lu mau jadi affiliate, as long as lu punya traffic. Sedangkan kalau misalnya lu ngonten, kagak FYP, kagak ada view-nya, lu mau nyari endorse, siapa yang mau endorse, lu mau nge-affiliate siapa yang beli, apalagi jadi speaker, boro-boro diundang, nggak ada yang kenal, gitu. Jadi menurut gue yang pertama fokusnya itu ke trafficnya dulu, kalau punya itu semua udah gampang. Nah tapi kalau let's say kita udah punya traffic nih, orang seperti apa yang lebih cocok untuk monetize dari affiliate? Yes. Menurut gue kalau misalnya kalian itu punya satu, lu nggak punya kemampuan untuk bikin produk yang oke. Dan lu juga nggak kepikiran untuk mau bikin produk. Kayak let's say, Bang Ogut bikin buku. Ini kan bukan skill apa ya? Kayak ngajar menumpahkan isi otak lu ke dalam kalimat kan bukan hal yang mudah. Itu gitu. susah. Itu bukan hal yang mudah untuk bikin produknya, desainnya belum tentu orang kepikiran dan belum tentu orang mau. Tapi affiliate itu semua orang pakai produk sehari-harinya mereka masing-masing kan. Jadi menurut gue barrier to entry-nya itu paling gampang ya affiliate dulu. Nah, mungkin lu boleh cerahin ke gue untuk ke live affiliate tuh seperti apa gitu Le. Orang seperti apa yang cocok dan di kondisi apa lu gak cocok live affiliate, ya udah gak usah, gak apa-apa gitu. Yang pertama pasti kuat mental. Kuat mental dan mau menukarkan waktunya untuk uang. Itu gue fakta aja gitu, to the point aja. Kayak dengan kondisi gue tiap hari nge-live ya. Lu masih nge-live tiap hari? Tiap hari. Holy shit man. Tiap hari. Ini nanti gue balik nge-live lagi gue. Berapa jam lu sehari nge-live? Sehari sejam sampai 2 jam. Oh cukup ya, sejam sampai 2 jam? Di gue kebetulan cukup. Nah tapi sebenarnya optimalnya kan masih bisa gue tarik lagi. Tapi batas gue itu dengan segala kesibukan dan kegiatan gue ya mungkin 1 sampai 2 jam lah. Itu yang udah gue push banget. Jadi siapa yang cocok untuk live? Ya mereka yang satu mau nukarin nih waktunya untuk uang. Karena itu udah yang memang currency yang lu tukarkan. Yang kedua, lu harus kuat mental. Yang namanya nge-live gak tiap hari bagus. Apalagi di awal-awal. Nah itu struggle banget untuk naikinnya gitu. Kenapa lu mau nuker waktu lu buat uang? Karena ya di gua itu masih worth it. Oh hitungannya masih masuk akal buat lo? 1 hitungannya masuk akal. 2 untuk produk dan company gua grow. Ada tuntutan untuk gua harus nge-live. Gua secara personalnya harus nge-live. Sekarang ini akun gua sendiri itu per harinya kita nge-live aktif 6 sampai 8 jam. Tapi guanya cuma nge-live 1 sampai 2 jam. Berarti lu leverage pakai orang lain ya? Leverage pakai orang lain. Nah jadi kenapa tetap ditukarkan? Karena ya membantu akun gua grow. Ada cash flow-nya juga. Dan itu yang dibutuhin. Di TikTok itu menurut gua jumlah followers gak penting. Gak penting banget. Banyak sekali TikTok followers, TikTokers followers 20 juta. Lu suruh jalan di GI kagak ada yang minta foto. Pasti. Serius lu? Pasti ada. Yang kayak gitu-gitu banyak. Followers 7 juta. Lu suruh lah keliling GI. Kagak ada yang minta foto gitu. Keliling Puri kagak ada yang minta foto. Tapi lu kalau punya, jangankan 7 juta followers bang di IG. 1 juta deh. Lu jalan di GI dikerumunin. Benar gak? Kan serius lu? Itu yang gue nangkep ya. Jadi kalau di TikTok itu kita bikin konten itu untuk non followers. Artinya apa? Konten kita yang kita buat itu harus bisa menjangkau general market banget. Artinya apa ya? Ringan. Pembahasannya itu, editannya itu nyampe ke general audience. Nah ini mengerucut lagi. Kenapa lu gak fokus kayak gue dijualnya e-course yang kelas online? Which is kan lu ada Wakmi, apa namanya? Premium ya? Katanya. Wakmi Premium. Kenapa gak fokusnya di situ Le? Ada pertimbangan apa gak gitu? Karena gue mainnya itu di TikTok. TikTok itu per sekarang itu menurut gue sangat tidak friendly ya. Untuk orang-orang yang menarik traffic keluar. Gitu. Dari segi peraturannya, dari segi ekosistemnya semua. Gak nyaman. Dibuat gak nyaman untuk orang keluar dari TikTok. Makanya gue harus ngikutin cara mainnya. Dengan apa? Gue bikin produk yang ada di TikTok. Dijual di TikTok.